Apakah ada penjelasan yang masuk akal untuk misteri keberadaan? Menurut teori yang berlaku saat ini, semua keberadaan adalah kebetulan dan acak. Hanya dua ideologi yang masih dianggap mungkin. Kita bisa menganggap kehidupan dan alam semesta sebagai kebetulan, dan menganggap keberadaan itu tidak ada artinya. Atau ada makna besar dalam kehidupan yang umumnya kita abaikan. Ketika kita melihat pergerakan bintang dan planet yang teratur, keteraturan musim dan keseragaman serta kendali hukum alam atas materi, energi, dan kehidupan, kita dapat melihat bahwa segala sesuatu di alam semesta saling berhubungan dalam satu sistem yang harmonis. Siapapun yang melihat fenomena luar biasa ini dan menyimpulkan bahwa fenomena ini muncul dengan sendirinya atau secara kebetulan, harus mempertimbangkan kembali pemikirannya. Bahkan jam tangan antik dengan mekanisme katrol sederhana pun menunjukkan keberadaan pembuatnya. Ada kekuatan yang bekerja untuk menjaga segala sesuatunya agar tetap teratur. Pemandangan yang paling indah di alam semesta diciptakan oleh Sang Pencipta. Orang-orang beriman menyebut Sang Pencipta sebagai Allah atau Tuhan. Dia bukan manusia, karena tidak ada manusia yang dapat menciptakan manusia lain. Dia bukan binatang atau tumbuhan. Dia bukan berhala atau patung, karena benda-benda ini tidak dapat menciptakan apapun. Dia bukan matahari, bulan, mesin, atau bintang, tapi dia adalah pencipta dan pemelihara segala sesuatu. Pencipta segala sesuatu lebih besar dari apa yang telah dia hasilkan. Semakin rumit suatu benda, semakin rumit pula penciptaannya. Al-Quran menyatakan yang artinya, "Katakanlah wahai Muhammad kepada kaummu, siapakah Tuhan langit dan bumi?" Jika mereka tidak menjawab, maka katakanlah Allah. Katakanlah, pantaskah kamu menjadikan selain Dia sebagai pelindung, padahal mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi dirinya sendiri? Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan orang yang dapat melihat? Atau samakah kegelapan dengan cahaya? Atau apakah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang diyakini dapat menciptakan seperti ciptaannya Allah? Sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka. Katakanlah, Allah pencipta segala sesuatu dan Dialah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 16. Apakah sifat sejati dari Sang Pencipta? Dia tidak mungkin seperti makhluk ciptaan, karena jika sama, maka dia akan terbatas dan fana. Alam semesta dan semua makhluknya tidak mungkin diciptakan kecuali oleh suatu wujud yang memiliki pengetahuan, kekuasaan, dan otoritas mutlak. Pertanyaan yang sekarang muncul adalah, mungkinkah ada lebih dari satu pencipta absolut? Jika misalnya dua pencipta tidak setuju dengan penciptaan sesuatu, salah satu dari mereka harus mengalahkan yang lain dan yang dikalahkan tidak akan sepenuhnya berkuasa. Atau mereka akan saling menetralisir, meninggalkan keduanya dengan kekuatan minimal. Bahkan jika mereka berada dalam kesepakatan penuh, itu tidak berarti mereka bisa menjadi perantara kekuatan tertinggi. Hal ini karena masing-masing hanya akan bertindak asalkan yang lain tidak ikut campur. Sekali lagi, Al-Quran menyatakan yang artinya, Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Kekuasaannya begitu sempurna dan kemampuannya tidak berbatas dalam mengurus keduanya. Allah tidak mempunyai anak karena Allah tidak membutuhkannya. Dan tidak pula ada sekutu baginya dalam kekuasaannya karena Allah Maha Kuasa. Sehingga tidak memerlukan bantuan. Dan Allah menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat, teliti, dan penuh hikmah. Tanda-tanda kekuasaan Allah begitu nyata sehingga keengganan kaum kafir untuk bertauhid amat mengherankan.
Dan mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain Allah untuk disembah, padahal Tuhan-Tuhan itu tidak dapat menciptakan apapun, bahkan Tuhan-Tuhan itu sendiri diciptakan dan juga sangat lemah, sehingga tidak kuasa untuk menolak bahaya terhadap dirinya sendiri. Dan tidak pula dapat mendatangkan manfaat, serta tidak kuasa mematikan apapun, menghidupkan apapun, dan tidak dapat pula membangkitkan sesuatu yang telah mati. Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 2-3. Keesaan Allah berfungsi sebagai fondasi bagi keimanan. Tauhid adalah fondasi Islam. La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Tidak ada yang berhak dipuji kecuali Dia, dan tidak ada Tuhan selain Dia. Kalimat la ilaha illallah, la ilaha illa huwa, Allahu la ilaha illa huwa, Allahu ahad. Kalimat itu diulang-ulang di dalam Al-Quran yang menandakan bahwa Allah itu Esa. Menyekutukan Allah adalah kejahatan serius yang tidak diampuni oleh Allah. Namun Dia mengampuni semua kesalahan lainnya. Al-Quran mengulanginya tidak hanya sekali, tetapi 2 kali dalam surah yang sama, yang artinya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni perbuatan yang mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni apa saja yang dikehendakinya. Mempersekutukan sesuatu dengan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 48. Wallahu a'lam.